Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 11 akan menjelaskan materi penelusuran dengan basis data online. Kelompok 11 terdiri dari saya, Aditya Rizky Pratama, Muhammad Fadila Irwanto, Rafif Irfan Saifullah, dan Muhammad Afiq Hizbullah. Penelusuran dengan database online. Penelusuran yang dilakukan melalui perangkat digital atau elektronik bersistem operasi seperti komputer, PC, HP, ataupun perangkat lain dengan mengakses pustaka server basis data pusat melalui media browser di perangkat dengan aplikasi browser Google Chrome, Safari, Mozilla, dan lain-lain. Database online. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer big data secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data itu sendiri. Manfaat dan tujuan penggunaan database online. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Bertujuan agar menggunakan basis data bisa menyimpan data, melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data, menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan cara biasa, baik manual ataupun elektronis. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan basis data kita mampu melakukan penekanan jumlah redundasi atau pengulangan data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan. Yang ketiga, ketersediaan atau availability, agar data bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan dengan penerapan teknologi jaringan serta melakukan pemindahan atau penghapusan data yang sudah tidak digunakan atau kadaluarsa untuk menghemat ruang penyimpanan. Keempat, kelengkapan, agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakaian maupun terhadap waktu, dengan melakukan penambahan basis-basis data ataupun melakukan perubahan struktur pada basis data, yakni dengan menambahkan field pada tabel atau menambah tabel baru. Kelima, keamanan, agar data yang bersifat rahasia atau proses yang vital tidak jatuh ke orang atau pengguna yang tidak berhak, yakni dengan penggunaan akun, unsur, dan password, serta menerapkan perbedaan hak akses setiap pengguna terhadap data yang bisa dibaca atau proses yang bisa dilakukan. Keenam, kebersamaan, agar data yang dikelola oleh sistem pendukung lingkungan multi-user banyak pemakai dengan menjaga atau menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa unsur dalam waktu yang bersamaan, atau kondisi deadlock karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk menggunakan data. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara kerja search data online. Pertama, crawling, penelusuran atau penjelajahan. Pada tahap ini, search engine menjelajahi triliunan halaman dan dokumen yang ada pada World Wide Web atau singkatannya WWW. Search engine selalu memulai penelusuran data-data dari website yang paling terpercaya dan berkualitas tinggi. Dari website-website yang terpercaya, Google akan menemukan link-link dari website lain. Dari website ini ke beberapa yang lain lagi, sehingga bentuknya menjadi seperti jaring laba-laba yang bercabang kemana-mana. Karena itu disebut World Wide Web yang menelusuri website-website untuk mencari dokumen dinamakan spider atau crawler. Crawler menjelajahi World Wide Web
dengan menelusuri semua link dalam satu website ke page lain atau ke website lain dan datanya dimasukkan ke dalam indeks. Kedua, indexing atau pengindeksan. Indeks ini adalah daftar raksasa semua halaman web dan konten yang ditemukan oleh bot. Dokumen dan halaman yang telah ditelusuri pada proses crawling akan dimasukkan ke dalam list database milik search engine. Mesin pencari menggunakan indeks ini sebagai sumber informasi yang ditampilkan pada halaman hasil penelusuran. Tapi tidak semuanya bot membuatnya ke dalam indeks mesin pencari. Dokumen yang relevan akan dipilih dari database tersebut. Setiap ada orang mencari sesuatu di search engine, hanya data dari website yang ada di indeks search engine tersebutlah yang akan ditampilkan sebagai search result only. Tapi ternyata ada ratusan ribu, bahkan hingga jutaan dokumen dan data yang dapat dibilang relevan dalam indeks ini. Caranya adalah dengan melakukan ranking. Dan dapat juga ditambahkan secondary index. Ada dua indeks, yaitu satu indeks primer. Pada setiap tabel hanya ada satu dan hampir selalu berasal dari kunci primer yang telah ditetapkan dalam sebuah entitas atau relasi. Dan yang kedua, indeks sekunder digunakan untuk mendukung keberadaan indeks primary yang dibuat untuk suatu tabel dengan alasan untuk mempermudah berbagai cara pengaksesan ke suatu tabel. Lanjut, yang ketiga adalah ranking. Cara mesin mencari dalam melakukan peringkat halaman adalah rahasia dan menemukan cara tersendiri. Ada ratusan cara mesin mencari menentukan peringkat, termasuk hal-hal yang seperti kata-kata di halaman, jumlah situs-situs lain yang menghubungkan ke sana, dan konten terbaru. Tujuan adalah untuk mencoba menghubungkan pencari dengan apa yang mereka cari. Dalam proses ranking dari jutaan halaman dan dokumen yang relevan, Google akan memberi nilai kepada masing-masing data yang menentukan yang mana yang paling relevan dan dianggap terpercaya dan sesuai dengan apa yang Anda cari. Implementasi basis data pada perpustakaan. Kesiapan dan sikap perpustakaan menerima teknologi informasi. Sumber daya manusia dalam hal ini perpustakawan merupakan salah satu komponen perpustakaan yang utama. Keberhasilan atau tidaknya fungsi layanan perpustakaan ada di pundak pustakawan. Bagaimana kesiapan dan sikap pustakawan kita menerima kehadiran teknologi informasi? Kesiapan pustakawan dari hasil survei sementara yang diadakan oleh UPT Perpustakaan IPB. Ternyata pustakawan kita belum sepenuhnya siap menerima kehadiran teknologi informasi. Bisa dibuktikan pada hasil survei tersebut menunjukkan 50,8% staf perpustakaan yang bisa mengoperasikan komputer. Kemudian 11,5% staf perpustakaan yang betul-betul menguasai komputer. Dan 1% staf perpustakaan yang mengaku mengerti dan bisa melakukan perbaikan ringan pada komputer. Kemudian dapat disimpulkan jika ada sebagian dari pustakawan yang menerima dan tidak terhadap adanya sistem teknologi yang bakal diterapkan di sistem informasi pada perpustakaan. Dan tidak bisa dipungkiri jika terdapat kehadiran teknologi ini juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas pada perpustakaan itu sendiri. Maka dari itu, alangkah baiknya diadakan program pelatihan yang berkaitan dengan teknologi basis data harus diperbanyak dan dilakukan secara bertahap. Selanjutnya dari kami mohon maaf sebesar-besarnya bila banyak terdapat kesalahan dan memang dalam proses pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.